Film zombie ini dimulai dari seorang anak muda yang terbangun di apartemennya. Dia tidak kuliah hari itu, malah bermain PUBG. Terdengar obrolan di teman-teman gamenya, sebuah breaking news di TV. Maka dia langsung menyaksikan kekacauan yang terjadi di luar apartemennya. Tampak semua orang sibuk melarikan diri dan zombie mulai menyerang. Dari kejauhan dia melihat seorang anak sekolah mencari ibunya. Seketika anak ini menjadi zombie dan menerkam ibunya. Di luar pintu apartemennya dia dikejutkan oleh bunyi kegaduhan. Dia membuka pintu, tiba-tiba seorang tetangga langsung masuk dan menceritakan bahwa kakaknya tiba-tiba mengamuk. Dia berusaha mengusir tetangga ini keluar, namun dia minta ke toilet sebentar. Sementara itu dia melihat breaking news tentang penyebaran infeksi zombie ini yang sangat dahsyat. Tetangga ini keluar dan kelihatannya tidak beres. Dia mengambil sebuah pisau dapur untuk mengusirnya keluar. Matanya tiba-tiba mulai memerah dan terjadilah Beruntung dia berhasil selamat. Di luar terlihat pertikaian sesama zombie yang dimenangkan zombie yang lebih besar. Dia pun segera memblokir pintu ini dengan kulkas besar. Dia mencoba menelpon, tetapi tidak ada yang mengangkat. Ibunya memberi SMS bahwa dia aman dan jangan buka pintu sembarangan, kamu harus bertahan hidup. Maka dengan sisa-sisa makanannya, dia mencoba berhemat dan mengatur jadwal makanannya. Hari kedua dia mencoba dengan sosmed dan melihat ada orang yang berhasil mendapatkan signal dengan cara menggunakan tongsis di luar jendela. Namun kalau terlepas, bisa gawat. Maka dia mencari cara lain untuk menelpon. Dia pun mengambil sebuah drone dan dengan HP-nya melihat keadaan di luar apartemen sudah penuh dengan zombie semua. Dan drone terbang tinggi dan berhasil menangkap signal dan sialnya baterainya low. Dia mencoba bermain PUBG, namun koneksi internet tidak stabil. Di tengah malam dia dikejutkan oleh suara kegaduhan. Ada seorang polisi wanita yang dikejar zombie. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sendirian. Walaupun sudah berjuang mati-matian, polisi ini akhirnya diseret oleh zombie-zombie ini. Seketika dia berteriak dari apartemennya untuk memancing zombie ini datang. Namun zombie ini tidak mempedulikannya. Tiba-tiba terdengar suara zombie mendobrak pintu. Ya, zombie gendut yang sangat kuat. Karena tidak bisa menahan lagi, dia mengambil cara lain, yaitu memancingnya agar jatuh ke bawah. Ide ini berhasil dan dia melihat polisi wanita ini pun sudah menjadi zombie juga. Dia segera membersihkan sisa-sisa kerusakan dan mencari makanan yang masih layak untuk dimakan. Di hari ketujuh dia menonton TV yang memberitakan tentang zombie yang menularkan virus melalui gigitan dan terlihat iklan mie instan. Dia pun ngiler dan segera membuka persediaannya dan dia makan malam yang terakhir. Akhirnya pun sudah tidak jalan lagi dan dia mulai frustasi. Di hari ke-10 dia membuat rekaman video yang menceritakan keadaannya sekarang sudah hampir kehabisan makanan. Siaran di TV selalu sama setiap hari. Hanya diminta untuk tetap tinggal di rumah. Dia pun mendapatkan ide dengan mencari siaran radio dan ada aplikasi radio dalam HP-nya, tetapi harus mencari kabel headset agar bisa menjadi antena. Dia pun mulai membongkar isi lemarinya. Sialnya semuanya adalah wireless. Di hari ke-15 dia mulai frustasi dan sangat merindukan keluarganya. Dalam keputusasaan dia mendapatkan satu pesan suara. Sialnya karena sinyalnya lemah, pesan suara ini tidak jelas. Maka dengan nekat dia harus keluar jendela dengan tongsis untuk mencari sinyal. Maka terdengarlah suara keluarganya mulai diserang zombie. Dan dia pun sangat emosi dan menghancurkan TV ini. Dia segera keluar untuk melampiaskan kemarahannya dengan memukul zombie. Dia pun melihat ada seseorang meminta tolong, namun terlambat karena sudah digigit zombie. Zombie kemudian maju menyerangnya. Karena terlalu banyak, dia terpaksa melarikan diri. Beruntung dia bersembunyi dan zombie-zombie ini sepertinya tidak terlalu agresif, asal kita tidak bersuara. Di hari ke-20 dia merasakan gempa dan melihat keluar jendela sepertinya suara ledakan.
Dia pun mulai membuat rekaman di laptopnya mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia ingin bunuh diri. Namun tiba-tiba seseorang menyenter pointer laser ke arahnya dan dia tidak jadi bunuh diri. Beruntung dia berhasil melepaskan ikatan tali tersebut. Seseorang ini menunjukkan sebuah tulisan dan dia membacanya menjadi sebuah kata, yaitu bodoh. Ya, bodoh amat mau bunuh diri. Sekarang dia beruntung bertemu seseorang yang masih hidup. Mereka harus berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menyuruhnya untuk jangan berisik, karena kalau berisik zombie bisa datang. Cewek ini juga sama mengalami serangan dari zombie, namun dia sangat cerdas dan menggunakan peralatan rumah sebagai senjata. Keesokan harinya mereka berkomunikasi dengan tulisan di gadgetnya. Mereka pun saling memperkenalkan diri. Nama cowok ini adalah Oh Jong-yu dan nama cewek ini adalah Kim Yoo-in. Cewek ini merasa Oh Yeon-ju memang seorang yang bodoh. Namun karena ada tamu yang tak diundang, maka cewek ini hanya memberikan kode jam 7. Kemudian dia segera menghabisi zombie ini. Tepat pukul 7 pagi, Kim Yoo-bin segera menyapa Jong-yu. Namun tampaknya dia sangat lapar. Maka Yoo-bin melempar sebuah tali ke sana dengan sebuah pemberat, namun tidak berhasil. Maka Jong-yu dengan drone-nya segera mengulur tali ke sana. Setelah berhasil diikat, Yoo-bin mengirimkan paket berupa makanan dan tulisan "Makanlah perlahan". Tiba-tiba Jong-yu menunjukkan ke bawah kalau bola dan tali yang dilempar tadi diambil oleh zombie. Dan karena ikatannya di meja, ditarik dengan kuat dan membuat Yoo-bin tertabrak meja ini dan dia pingsan.